Selamat pagi. Shalom Aleichem. Hari ini Jumat 3 Juni 2022 dari Gedung Gereja Gemim Sion Madidir Pure, saya Pendeta Ellen Korengkeng Rambing mengajak saudara-saudara untuk dapat beribadah bersama. Kita melakukan bersama Kidung Jemaat 242, muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Marilah kita berdoa. Di pagi hari ini, ya Tuhan, datang lagi kami menghadap Engkau dalam kekudusan-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang terus menganugerahkan kesempatan bagi kami untuk menikmati kehidupan dan boleh merasakan setiap kasih dan kesetiaan-Mu yang dapat membawa kami untuk semakin mengerti akan makna hidup mendengarkan firman-Mu dan melakukan kehendak-Mu dengan kesadaran yang sungguh bahwa hidup kami akan berarti apabila kami menjalankan semua perintah dan ajaran-Mu dengan baik dan sungguh. Karena itu di pagi hari ini, mengawali lagi setiap kerja, tugas dan pelayanan, kami datang menjumpai Engkau dan bermohon kiranya Engkau memberikan kekuatan dan kemampuan untuk dapat menjalani kehidupan dengan setiap kewajiban kami sesuai dengan ketentuan, ketetapan dan ajaran-Mu, supaya kami dapat memuliakan Engkau dengan sungguh dalam hidup yang penuh ketaatan dan kesetiaan, dengan melakukan firman-Mu dengan baik dan benar. Tolonglah kami ya Tuhan, dan berkatilah kami dalam pengampunan dan pengasihan-Mu, karena ada begitu banyak kesalahan dan dosa, agar layak untuk ada dalam persekutuan yang mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan Allah, dan jadikan ibadah syukur pagi ini di dalam nama-Mu, ya Tuhan Allah, yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal pasal 17, ayatnya yang ke-15 dan ayat 16. Amsal pasal 17, ayat 15 dan ayat 16 yang berkata seperti ini. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat sedang ia tidak berakal budi? Demikianlah firman Tuhan.
Yang disebut berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya setiap saat. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, hari ini kita ada lagi dalam persekutuan yang terus mau menyatakan akan rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan yang terus berlaku di dalam kehidupan kita. Sebab siapapun kita tidaklah sanggup untuk melalui hari-hari pemberian Tuhan hanya dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan yang ada pada kita. Selain daripada karena anugerah dan berkat Tuhanlah yang mempercayakan kita untuk menikmati hari yang baru. Sebagai wujud rasa syukur kita pun tahu adalah dengan jalan bagaimana melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, dengan mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan. Melakukan apa yang diperintahkan dan terus mencintai kebenaran dengan segala sesuatu resiko yang ada di dalamnya. Karena melakukan kebenaran bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Di mana kebenaran berarti kita harus mencintai keadilan, kejujuran, dan menolak kefasikan dan ketidakadilan. Firman Tuhan di pagi hari ini mengajak kita untuk memahami bagaimana kehidupan ini yang harus benar-benar mau melakukan hal yang benar dan membenci kefasikan dan ketidakadilan. Sebab ketika kita mencintai keadilan dan kebenaran, berarti kita harus menolak segala kejahatan yang di dalamnya ada kefasikan dan ketidakadilan. Karena hal itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Dan kita orang percaya yang ingin berjalan di jalannya Tuhan, berarti kita harus membuang dan tidak mencintai akan perbuatan-perbuatan fasik, karena itu akan mengacaukan jalan yang akan kita lalui. Sementara jalan Tuhan adalah jalan yang menuju pada kekekalan, dan orang beriman menginginkan hal tersebut. Kita ingin hidup kekal dan kita ingin bahagia dalam kekekalan. Dan itu tidak akan dimiliki dan tidak akan dirasakan jikalau mencintai hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Berdasarkan ketentuan dan ajaran Tuhan yang dianugerahkan kepada kita, kita harus memiliki kesetiaan dan ketaatan di dalamnya. Kita harus berupaya melakukan hal-hal yang di dalamnya akan membuat kita memperoleh kekayaan kasih karunia Allah, di mana kasih karunia Allah dilimpahkan
hanya kepada orang yang memiliki hikmat dan pengertian. Dan hikmat pengertian itu hanya dimiliki oleh orang yang takut akan Tuhan. Sementara orang yang tidak takut akan Tuhan adalah orang yang bebal. Orang yang mengetahui kebenaran, tetapi yang tidak mau melakukannya. Pengamsal mengatakan, apa artinya uang di tangan orang yang bebal? Artinya sesuatu yang baik tidak akan berguna dari orang yang tidak mau mengenal Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Dan itu tidak akan membawa dia pada kehidupan bahagia dan sejahtera. Kita adalah orang-orang benar. Kita adalah orang-orang beriman. Orang-orang yang berkerinduan untuk dapat memuliakan Tuhan dalam segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup ini. Berarti kita harus berusaha melakukan setiap perintah dan ajarannya. Kita berusaha membuka hati dan pikiran kita untuk dikuasai oleh Tuhan dengan segenap kebenarannya yang sejati, agar kita memiliki kehidupan yang terarah dan terus ada di dalam jalannya Tuhan, yang membuat hidup kita dapat selalu menghadirkan hal yang baik, hal yang dapat membuat bukan hanya kita, tetapi juga orang lain dapat memiliki sesuatu yang indah dan benar. Karena kebenaran dan kebahagiaan tidak dapat diperjualkan melalui hidup yang mengabaikan ketentuan dan firman Tuhan. Karena kebenaran adalah sesuatu yang datangnya dari Tuhan, yang dimiliki dengan takut akan Tuhan, yang menjadikan kita mampu membedakan mana yang baik dan benar. Dan itulah hikmat yang daripada Tuhan. Mengetahui maksud Tuhan dan mau melakukannya tidak akan menjadikan kita seseorang yang akan kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Tapi justru kita akan memperoleh kemampuan untuk terus menjadi bagian dari misi Allah, yang terus menjadi pembawa kabar baik, yang menciptakan suasana hidup yang tentram dan damai dengan siapapun, dimanapun dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Menciptakan suasana yang baik dalam keluarga rumah tangga, menghadirkan suasana yang aman dengan orang lain di sekitar kita, dan terus hidup berlandaskan kasih dan kesetiaan daripada Tuhan. Memiliki kualitas iman yang baik yang diwujudkan dengan sikap hidup yang tidak merendahkan dan meremehkan orang lain dengan meninggikan diri, tetapi meletakkan diri di dalam kasih karunia Tuhan dan berusaha bersama dalam kebenaran, menjalankan setiap tanggung jawab sekalipun konsekuensi di dalamnya akan banyak penolakan dan ada banyak tantangan yang ada. Tetapi orang percaya, orang yang beriman kepada Kristus tidak takut untuk menjalankan kehidupannya.
Karena Tuhan yang akan beserta, menolong, menjaga, memperlengkapi, supaya yang dihadirkan adalah semata untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita dalam mewujudkan semuanya, karena kita hidup di dalam kasih karunia, dan kebenaran ada di dalam mulut dan perilaku kita sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Maka di dalam Dia dan melalui Dia, hidup kita haruslah tetap ada dalam kecintaan untuk membenci kejahatan dan kefasikan, tetapi mencintai kebenaran dan keadilan. Terpujilah Tuhan. Amin.